Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sorenda Kusumawardani, kelas F semester 6 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan pengganti perkuliahan pengembangan pembelajaran sains SD. Baiklah, pertanyaan pertama, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan karena sains tidak hanya mempelajari teori tetapi juga proses menemukan pengetahuan melalui pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah. Dengan adanya pendekatan pembelajaran, guru dapat membantu siswa lebih aktif, kritis, kreatif, dan mudah memahami materi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka pembelajaran akan cenderung monoton dan hanya berpusat pada guru. Akibatnya, siswa menjadi cepat bosan, kurang aktif bertanya, sulit memahami konsep IPA, dan kemampuan berpikir kritis siswa tidak berkembang dengan baik. Selain itu, tujuan pembelajaran IPA untuk melatih keterampilan proses sains juga sulit tercapai. Baik, pertanyaan kedua. Materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari keempat karakteristik tersebut, manakah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, karakteristik yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis adalah metakognitif. Metakognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memahami cara berpikirnya sendiri, mengatur strategi belajar, dan mengevaluasi pemahamannya. Hal ini sulit diukur melalui ujian tertulis karena jawaban siswa belum tentu menunjukkan proses berpikir yang sebenarnya. Pengetahuan metakognitif lebih tepat diukur melalui observasi, wawancara, refleksi diri, atau tugas proyek sehingga guru dapat melihat bagaimana siswa merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya, soal ketiga, komponen apa saja yang harus ada di dalam modul pelajaran IPA SD? Komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD antara lain, pertama, cover atau halaman judul, kedua, identitas modul, ketiga, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, 4, petunjuk penggunaan modul, kelima, materi pembelajaran, keenam, kegiatan atau langkah pembelajaran, ketujuh, media dan alat pembelajaran, kedelapan, lembar kerja peserta didik, kesembilan, evaluasi atau latihan soal, kesepuluh, kunci jawaban dan pedoman penilaian, 11, refleksi, ke-12 atau yang terakhir daftar pustaka. Komponen tersebut penting agar modul dapat digunakan secara sistematis dan membantu siswa belajar secara mandiri maupun bersama guru. Yang keempat, deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan tahap pembelajaran. Contohnya, menggabungkan model problem based learning dengan discovery learning. Pada awal pembelajaran, guru memberikan masalah tentang pencemaran lingkungan menggunakan langkah problem based learning agar siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Setelah itu, siswa melakukan pengamatan atau percobaan sederhana menggunakan langkah discovery learning.
untuk menemukan konsep penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Dengan menggabungkan dua model tersebut, siswa tidak hanya memecahkan masalah tetapi juga menemukan konsep IPA secara langsung melalui pengalaman belajar. Soal kelima atau yang terakhir. Menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD? Menurut saya, model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini efektif karena siswa diajak menghadapi masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, siswa belajar menganalisis masalah, mencari informasi, berdiskusi, dan menemukan solusi. Kegiatan tersebut dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan rasa ingin tahu siswa. Selain itu, PBL membuat pembelajaran IPA menjadi lebih aktif dan bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.